Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihil ma'ughliq wal khatim lima sabaq nasil haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim. Alhamdulillah bertemu lagi bersama saya Muhsin dalam official Muhsin. Pada hari ini kita masuk ke pasal 162, masih dalam fatwa-fatwa perempuan yang ditanyakan kepada Abdullah bin Mahfuz Haddad. Beliau bermadzhab Syafi'i dan insya Allah bisa digunakan di Indonesia karena kebetulan Indonesia mayoritas ulama atau mayoritas penduduk kita bermadzhab Syafi'i. Ini ada pertanyaan kepada beliau terkait sebelum-sebelumnya yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ulama, para habaib, atau para asatizah dan jamaah muslim di mana berada. Kita akan masuk mulai dalam pembahasannya ialah tentang batalnya wudhu karena menyentuh ipar atau suami dari saudara anak susuan. Ada pertanyaan kepada beliau terkait masalah ada seorang perempuan menyusui iparnya, yaitu saudara seayah dari suaminya, saudara saya suaminya, dan kemudian dia juga menyusui cucu perempuannya. Berarti dia menyusui dua orang ya, iparnya, saudara seayahnya, dan kemudian menyusui cucu perempuannya. Apakah iparnya yang disusui itu membatalkan wudhu ketika bersentuhan? Dan apakah menyentuh suami dari saudara cucu perempuan itu juga membatalkan wudhunya atau tidak? Jawaban beliau adalah alhamdulillah, iparnya yang disusui itu adalah anak susuan, maka dia tidak batal wudhu. Jadi iparnya yang disusui itu adalah anak susuan. Jadi ibaratnya iparnya ini pernah disusui oleh ibunya si perempuan atau si laki-laki, artinya saudaranya. Adapun jika suaminya itu adalah perempuan, maka suami anak tersebut tidak membatalkan wudhu karena dia adalah ibu susuan dari istrinya. Adapun suami dari saudara perempuan anak susuan adalah orang lain, karena saudara-saudara anak susuan adalah orang lain bagi ibunya. Jadi hanya berlaku kepada saudara susuan. Saudara susuan yang lain, maksudnya misalnya si A disusui oleh ibunya si Z, maka si Z dan si A saudara susuan. Tetapi si A ini punya saudara A, B, C, D, misalnya B, C, D, E, maka B, C, D ini tidak ada hubungannya dengan si Z. Jadi itu bayangannya. Kenapa? Karena hanya berlaku untuk si A. Adapun suami dari saudara perempuan anak susuan adalah orang lain, karena saudara-saudara anak susuan adalah orang lain bagi ibu susuan. Sebab itu dia tidak menyusui mereka, maka dia bukanlah ibu salah satu dari mereka, dan mereka hanya diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangannya saja, serta menjauhi khalwat berdua-duaan dengan salah satu di antara mereka. Tersisa hukum cucu perempuannya, baik disuinya maupun tidak, maka suami mereka adalah mahram bagi Anda, karena Anda adalah ibu mereka, yakni ibu dari mereka, nenek mereka, seperti halnya seorang menantu boleh berkumpul dengan mertua perempuannya. Seorang menantu laki-laki boleh berkumpul dengan mertua perempuannya. Artinya tidak batal wudhu tanpa membatalkan wudhu, maka boleh juga berkumpul dengan neneknya dan tidak batal wudhu karena dia adalah ibunya. Jadi neneknya itu menyusui cucunya, itu boleh. Dia double dari ibunya plus jadi ibu susuan. Hukum Allah a'lam bishawab. Hukum perempuan menyusui seorang anak dan tidak ingat jumlahnya berapa. Nah, ada pertanyaan kepada beliau. Ada seorang
perempuan menyusui seorang anak beberapa kali, tetapi dia nggak ingat berapa jumlah susuannya, maka apakah anak tersebut menjadi anaknya langsung, anak susuan? Wahai muslimat, jawaban beliau terkait dengan jumlah susuan dan disyaratkan sampai kenyang atau tidak merupakan permasalahan yang diperselisihkan para fuqaha. Akan tetapi masalah ini wajib disikapi dengan ikhtiyat atau kehati-hatian. Maka wajib menghukumi perempuan yang menyusui tersebut ada beberapa kali seperti pernyataan si penanya tadi, yaitu tetap sebagai ibu susuan meskipun dia lupa berapa susuannya, dan semua anak ibu tersebut adalah saudaranya, sehingga dia tidak boleh menikahi salah satu dari mereka. Jadi semua saudara susunya itu tidak boleh dinikahi dari anak si ibu. Karena sebagian sahabat Nabi menikahi seorang perempuan dan kemudian datang perempuan berkulit hitam mengaku bahwa dia pernah menyusui keduanya. Sahabat itu berkata, saya tidak mengetahui dan kamu tidak mengabarkan kepada saya. Kemudian sahabat Rasulullah menemui Rasulullah dan beliau menyuruhnya untuk meninggalkan perempuan tersebut tanpa memintanya untuk merinci permasalahannya. Justru si penanya sendiri, sahabat tersebut, yang mengatakan bahwa perempuan itu berbohong. Rasulullah bersabda, bagaimana mungkin kamu bisa bersamanya sementara pengakuan dia setelah disampaikan kepada perempuan berkulit hitam itu. Inilah bentuk kehati-hatian dalam susuan. Oleh karena itu Imam Malik mencukupkan untuk menjadikan mahram dengan 1 kali susuan. Jadi Imam Malik mengatakan sekali susuan sudah kategori anak susuan atau saudara susuan dan tidak mensyaratkan sampai kenyang. Maka tidak boleh bagi salah satu dari mereka, ibu susuan tersebut, menikahi perempuan yang disusui oleh ibu mereka. Begitu pula dengan anak susuan tersebut dan tidak boleh menikahi salah satu perempuan dari ibu susuannya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini permasalahan susuan ya. Terkait masalah berikutnya lagi, pasal 4. Hukum orang menikah dengan saudara susuan sebelum mengetahuinya. Apabila ada seorang menikah, seorang perempuan laki-laki menikah dan menggaulinya setelah 2 tahun, dan orang berkata bahwa dia telah menikahi saudara susuannya dan si suaminya menjatuhkan talak secara langsung, maka bagaimana hukum syariatnya? Nah, beliau menjawab, jadi ini pernikahan sudah ketahuan, sudah lama baru kejadian bahwa dia saudara susuan setelah 2 tahun. Apa hukumnya? Apabila seorang menikah dengan saudari perempuannya dan dia tidak mengetahuinya, kemudian diketahui sesudahnya, maka wajib dipisah dan haram melanjutkan rumah tangga karena wanita tersebut adalah saudaranya, dan tidak perlu mentalaknya, tapi wajib berpisah. Adapun perkataan ini telah terjadi karena ketidaktahuan, dimaafkan oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman, Rabbana la tu'akhizna in nasina au akhtana. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Al-Baqarah ayat 282. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, qala Rabbana qad fa'altu. Ya Tuhan, aku telah melakukan begini. Ini adalah kekeliruan karena ketidaktahuan, maka tidak dihukum. Apabila mereka berdua mempunyai anak, maka dia adalah keturunan dengan nasab kepada kedua orang tuanya, sebagaimana keturunan lain menurut syariat Islam. Adapun ibu dari anak-anak tersebut boleh menikah lagi dengan laki-laki lain setelah masa iddah, dan mantan suaminya itu diperbolehkan bertamu dan mengunjunginya karena wanita tersebut adalah saudarinya sepersuan. Jadi jika ketahuan maka wajib dipisah tanpa perlu mentalak, seperti itu. Jadi 3 hukum ini kita bahas ya, yaitu 3 hukum batalnya wudu, hukum perempuan menyusui seorang anak dan dia lupa jumlahnya, dan hukum orang menikah dengan saudara perempuannya yang sepersusuan, dan hukum terhadap batalnya wudu karena ipar dan suami dari saudara susuan seperti apa. Jadi 3 hukum itu kita bahas. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Jika Anda suka video ini silahkan like, subscribe supaya kita menambah dakwah-dakwah yang Islam
menambah konten-konten yang positif. Demikian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.